صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tidak ada amal yang mudah dan pahalanya lebih besar daripada birrul walidain, bekti kepada kedua orang tua. Amalan yang sangat mudah, yang kalau diamalkan seketika, yang mengamalkan langsung dapat makom yang tertinggi, yaitu ridhonya Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridhallah fi ridhal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya kedua orang tua, marahnya Allah juga bergantung marahnya kedua orang tua. Dan alhamdulillah malam hari ini Sultan beserta segenap keluarga besar Kesultanan Pontianak menunjukkan bektinya kepada orang tuanya. Menunjukkan bektinya kepada orang tuanya. Karena ciri-ciri anak yang berbakti adalah anak yang tidak berhenti mendoakan orang tuanya. Malam hari ini kita diundang, kita dikumpulkan di sini untuk mengenang kakek-kakek beliau, untuk mengenang leluhur beliau, untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan pendahulu-pendahulu beliau, dan untuk mendoakan. Maka barang siapa ikut anak yang bekti sama orang tua, bekerja bersama anak yang bekti sama orang tua, maka orang-orang tersebut juga masuk dalam kelompok orang-orang yang bekti kepada orang tua. Mudah-mudahan sebagaimana malam hari ini Allah Ta'ala memberikan keridhaannya kepada Sultan dan keluarganya karena baktinya kepada orang tuanya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, seharusnya ya bangsa ini berterima kasih kepada Pontianak. Seharusnya. Maka malam hari ini saya mewakili seluruh rakyat Indonesia. Saya mengucapkan masyarakat Pontianak, jazakumullah khairan. Karena berkat salah satu sultan-sultan Anda, maka Indonesia punya lambang negara yang sampai sekarang berdiri kokoh, yaitu Garuda Pancasila. Ini adalah karya Sultan Hamid II, yang berkat beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi negara ini lambang yang betul-betul paham akan agamanya Allah Ta'ala. Yang pertama di sila yang pertama diberi lambang, yaitu berupa apa lambangnya sila pertama? Bintang. Bintangnya warnanya apa? Emas. Emasnya menyala atau enggak menyala? Menyala. Letaknya di pinggir atau di tengah? Di tengah. Di tengah mana? Di tengah dari 4 sila yang lain. Betul atau betul? Kemudian kelima simbol tadi letaknya di mana? Di dada Garuda Pancasila. Siapa yang mikir ini? Sultan Hamid. Siapa yang mikir? Sultan Hamid II. Siapa yang punya ide? Siapa yang punya rencana? Berarti itu adalah isi hati Sultan Hamid II. Ini membuktikan bahwasannya Habib itu adalah seorang yang sangat-sangat cinta kepada NKRI. Ini sudah terbukti. Dan hari ini saya mengajak semuanya mengingat. Saya akan syarahkan sedikit, jelaskan sedikit apa yang ada dalam benak dan hati Sultan Hamid II. Mudah-mudahan gak salah. Karena saya udah keliling Indonesia ceramah bab yang satu ini. Ya, bab yang satu ini. Kenapa burung Garudanya nolehnya ke kanan, nggak noleh ke kiri? Itu yang pertama, betul? Yang kedua,
Kenapa burung Garudanya itu lagi parkir, parkir, lagi bertengger, tapi sayapnya mengepak, bukan mingkup. Sayapnya terbuka, bukan mingkup. Betul atau betul? Yang ketiga, kenapa mesti diletakkan di dada itu bintang yang menyala? Sila yang pertama. Insya Allah 3 ini yang akan saya bahas. Waktunya unlimited. Terserah Allah ngasihnya ya. Saya punya prinsip kalau ceramah nggak mau mikir dan tidak mau dipaksa mikir. Nggak mau ngatur dan tidak mau diatur. Kenapa? Begini-begini saya juga turunan raja. Jelek-jelek begini saya turunan raja. Bahkan rajanya semua raja, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak betul? Maka sesama sultan dilarang saling mensuntal-suntalkan. Beliau sultan, saya sultan. Cuman sultan gak punya pangkat yang ini. Kalau yang itu punya kerajaan, yang ini gak punya kerajaan. Beliau punya kerajaan, saya gak punya kerajaan. Ikhwani rahimakumullah. Boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Halo? Sampai di mana? Saya juga turunan raja. Babnya sampai di situ ya. Nanya, saya ganteng gak? Ucapanmu ganteng tak akan pengaruhi penilaianku tentang kegantenganku sendiri. Maka aku tak butuh diganteng-gantengkan orang lain karena aku sudah paham diriku cukup ganteng. Nah ini kesian laki-laki yang ada di sini, kadang gak pede, merasa dirinya kurang ganteng. Maka jadi hamba Allah harus pede, aku adalah orang yang ganteng. Walaupun nanti orang ngomong silahkan bercermin mas, ngoco ya mas ya. Kamu bercermin, kamu ganteng dari mana? Jawab saja, iya, menurut aku ganteng. Kalau menurut kamu aku kurang ganteng berarti matamu yang salah. Kesalahan ada dalam pandanganmu, bukan pada ketampananku. Loh iya begitu. Jadi orang harus pede karena ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti indah, pasti bagus. Maka jangan jadi orang yang pesimis, jadi orang yang rendah diri, jangan. Harus punya kepercayaan diri. Akhwani rahimakumullah, burung Garuda noleh ke kanan. Ini mengisyaratkan apa? Ashabul yamin. Golongan kanan. Siapa itu golongan kanan? Orang-orang yang senantiasa berjalan dalam kebaikan. Jalannya di baik-baik saja, lihatnya yang baik-baik saja. Maka bangsa Indonesia diajarkan oleh Sultan Hamid, kamu sebagai rakyat Indonesia harus terus noleh ke kanan, melihat yang baik-baik dan melihat kelompok orang yang baik-baik. Kalau masih seperti ini Indonesia, mau melihat yang baik-baik dan melihat orang yang baik-baik, maka insya Allah burung Garuda itu akan terbang ke arah yang baik dan tidak pernah terbang ke arah yang buruk. Dan ini penting dalam hidup kita. Sekarang saya mau nanya sama mas-mas, boleh? Cek, boleh ya? Tapi tolong dijawab jujur hadirin. Jalan 2 cewek, yang satu rok mini, yang satu pakai cadar, mana yang engkau lihat? Tes case kasus nyata, betul kan ya? Yang satu rok mini, cantik jelita, aduhai pula. Yang satu cadar, kemudian baju serba hitam, bentuk enggak jelas. Mana yang kamu lihat jujur? Rok mini, berarti kamu enggak noleh ke kanan, tapi kamu noleh ke kiri. Berarti kamu enggak ikut petunjuk Sultan yang dititipkan lewat Garuda Pancasila. Itu peninggalan abadi loh ya, peninggalan yang luar biasa. Disuruh noleh ke kanan. Dalam hidup noleh yang kanan. Meskipun yang cadar ini enggak jelas bentuknya, meskipun yang cadar ini tertutup, meskipun yang cadar ini enggak ada yang bisa dilihat, kan begitu ya. Kamu jangan lihat yang serba kelihatan, yang semua membuat dosa itu. Lihat itu yang enggak bisa dilihat. Ada yang nanya, enaknya apa Habib? Lihat item-item jalan kayak burung gagak. Jalan gitu ya, kayak burung gagak. Enaknya apa di situ? Enaknya adalah matamu akan semakin bercahaya karena tidak ternoda oleh dosa.
Matamu akan semakin bercahaya karena tidak ternoda oleh dosa. Ikhwani rahimakumullah, itu contoh paling kecil. Boleh contohnya dinaikkan? Nanya sama ibu-ibu, boleh ya Bu ya? Bu, pilih lihat suaminya sendiri atau suami orang? Nanya jujur, mana yang sering ibu pelototin? Suami sendiri atau itu loh, DP foto-foto orang di WhatsApp? Atau mungkin status-status orang di WhatsApp yang majang fotonya di Instagram yang update di storiesnya? Yang mana ibu-ibu? Bu, yang mana yang dilihat? Coba cek foto Habib Novel dan foto suami, mana yang kamu lihat? Dah, pikirkan sendiri. Kalau engkau melihat foto orang lain, melihat dengan tapi foto suamimu dengan, berarti kamu noleh ke kiri, enggak noleh ke kanan. Nah kalau udah jalannya ke kanan, nolehnya ke kiri. Apa itu ke kanan? Al-jannah, ashabul yamin. Kanan itu jalan ke surga, kiri itu jalan ke neraka. Maka jangan keluhkan hidupmu yang enggak benar, jangan keluhkan hidupmu yang susah. Kenapa saya cari duit susah? Kenapa punya duit susah? Kenapa saya cari rumah susah? Kenapa saya di rumah susah? Kenapa? Li'annaka, karena kamu hidup finnar, di dalam neraka. Rumah mungkin indah tapi api menyala di dalamnya. Rumah mungkin indah tapi api menyala di dalamnya. Kehidupan mungkin tampak indah tapi penuh dengan api sekam yang berada di dalamnya. Semua tidak nyaman, semua tidak enak. Kenapa? Karena ada api yang membakar di dalamnya. Beda kalau orang nolehnya ke kanan. Kalau nolehnya ke kanan, itu jalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat orang-orang soleh itu yang dibaca kitab, tapi tidak mau matanya beralih dari kitab, yang dibaca Al-Quran, gak mau matanya berpaling dari Al-Quran, bisa melihat ini Al-Quran, ini kalamullah, ini hadis Nabi, ini kitabnya para ulama, itu pemandangan yang paling indah, sehingga berat untuk menutup, berat untuk menyingkirkan. Beda dengan kita dewasa ini, dikasih Al-Quran di depan mata, sama handphone di depan mata, maka kita akan segera menyebut handphone daripada Al-Quran. Jujur, betul atau betul? Betul atau betul? Diajak membaca Al-Quran 5 menit sama nonton film 1 jam, mana yang lebih nikmat? Pandangan ini akan lebih nikmat melihat sinetron, lihat film daripada melihat Al-Quran. Kenapa mata kita jadi seperti ini? Karena mata kita udah tidak sering kita ajak ke jannah, tidak sering diajak melihat surga, tidak diajak melihat yang baik. Karena itu kita bergeser dari golongan kanan, naudzubillah min dzalik, masuk ke dalam golongan kiri, naudzubillah min dzalik. Nah, malam hari ini yuk kita belajar dari amanat Sultan Hamid. Nolehlah ke kanan, jangan noleh ke kiri. Dah, itu bab pertama selesai. Bab yang kedua, sabar, saya belum ceramah, ini baru mukadimah. Oh iya, masa di Pontianak nggak bahas ini, kan saya salah ya. Ini penting, ini tentang bangsa, tentang tanah air. Nggak ada beliau, nggak ada Garuda Pancasila. Betul, itu sejarah, nggak boleh dilupakan. Nggak ada beliau, nggak ada Garuda Pancasila. Karena ada beliau Sultan Hamid, maka ada Garuda Pancasila. Itu sejarah, nggak boleh dilupakan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu mengingat sejarahnya sendiri. Bangsa yang lemah adalah bangsa yang merupakan sejarahnya sendiri. Makanya kalau bangsa ini udah merupakan sejarah, tanda-tanda kiamat untuk negeri ini akan tiba. Tapi kalau bangsa ini ingat sejarah, itu tanda-tanda kejayaan akan tampak di depan mata. Haul ini adalah upaya mengingat sejarah. Tiap tahun dibuat haul. Untuk apa? Mengingat sejarah orang-orang soleh terdahulu, orang-orang yang punya jasa, orang-orang yang punya nilai untuk diri kita, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, kakek nenek kita. Siapa orang-orang itu? Kalau nggak ada haul, sejarahnya hilang. Ada haul, jadi diingat dan diingat. Bab yang kedua, paling asik bab yang kedua ini. Garuda Pancasila itu nggak pernah mau parkir. Nggak pernah mau parkir. Kenapa?
Loh disuruh parkir kok sayapnya ngembang. Suruh parkir sayapnya ngembang. Wa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai, kamu harus bangkit berdiri maju lagi. Itu yang diajarkan oleh Al-Qadri. Punya semangat yang tinggi, nggak pernah mau istirahat. Nggak pernah mau istirahat. Bangkit, terbang terus. Di mana berada, selesai tugas, lanjut. Selesai tugas, lanjut. Orang hidup harus semangatnya begitu. Kadang kita ini enggak, semangat kita lemah. Semangat kita lemah. Mudah terpuaskan oleh hal-hal yang kecil. Menganggap usahanya sudah selesai, menganggap tugasnya sudah rampung, tidak mau terbang yang tinggi, tidak mau bergerak terus. Beda dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh hidupnya terus bergerak. Saya mau kasih contoh. Nanya, Ramadan kemarin yang sholat sunnahnya 100 rakaat, coba angkat tangan. Ibu-ibu barangkali. Kita ini akhir zaman diajak tarawih 20 rakaat, banyak yang mundur. Banyak yang pilihnya tarawihnya cuma 8 rakaat. Sampai malam hari ini Pak, saya cari tarling yang 20 rakaat belum ketemu. Tarling tahu? Tarawih keliling itu. Nah, tarawih keliling itu biasanya 8 rakaat, witir 3 rakaat. Cari tarling yang 20 rakaat belum ketemu. Kenapa? Wah berat Beb, nanti panitianya kerepotan, nanti ini jamaahnya nggak mau ikut, nanti sepi, nanti bubar. Tarawih keliling itu ya. Tarawih 20 rakaat. Kalau toh kita ikut 20 rakaat itu masih sensus imam. Sensus imam. Kalau imamnya bacaannya lama-lama, langsung laporan kepada takmir masjid. Tolong imam yang satu ini Ramadan jangan dipakai. Jangan dipakai Ramadan. Kenapa? Berat. Ya berat. Cari, itu Habib Ja'far tuh kalau sholat imamnya cocok kita. Kulhu ina atoina. Cocok, dicintai banyak orang. Kul wallahu ahad misal gitu ya. Ina atoina, maka warga mengusulkan Habib Ja'far biar jadi imam nanti sholat tarawih dan sholat isyaknya sekalian dan witirnya sekalian. Kenapa? Khafif, sholatnya ringan, cepat selesainya. Jadi zaman sekarang tuh yang laku yang ringan, yang cepat selesainya. Betul. Seperti itu yang terjadi, penurunan yang drastis. Tapi begitu ada sholat tarawih, dimulai ba'dal isya, selesainya mau subuh. Yang ikut nggak banyak, ya santri-santri pesantren itu di Temboro, ya, di Temboro. Sekali sholat khatam Al-Quran, sekali sholat khatam Al-Quran. Yang ikut, ya murid-muridnya pesantren tersebut. Dari mana-mana yang datang, ya murid-muridnya pesantren tersebut. Coba diterapkan di Pontianak. Sholat tarawih dimulai dari ba'dal isya, selesainya nanti mau adzan subuh. Kira-kira ada yang mau ikut enggak? Ada. Rakaat pertama. Sama nanti balik lagi rakaat terakhir. Saya ikut Beb. 2 rakaat pertama saya ikut, lanjutkan nanti 2 rakaat terakhir. Di antaranya saya sholat sendiri, pulang dulu, makan dulu, tidur dulu, lanjut nanti akhir saya datang lagi. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul maulid Simtu Durar. Dahulu kalau sholat tarawih, beliau itu satu kali sholat tarawih 20 rakaat, 10 juz yang dibaca. Itu bukan pesantren, warga kota. Kalau pesantren saya nggak bahas, tapi warga kota sholat tarawih 10 juz. Itu imamnya keren banget, makmumnya keren banget. Zaman sekarang cari imam yang mau di kampung imami begitu susah. Kalau di pesantren masih ada. Tapi di kampung nih ya, semua kompak. Kita sholat tarawih 1 hari itu 20 rakaat, 10 juz. 3 hari sekali masjid kita khatam. Langka. Yang dicari yang cepat-cepat. Yang cepat. Nah ini Garuda Pancasila ngajarkan siap terbang. Maka di Hadramut, tempatnya asalnya Habib Husain, ya, di Hadramut sana, itu sholat tarawih ada jadwalnya. Contoh, masjid ini sholat tarawih adzan isya awal jam 7 misalnya ya. Jam 7 adzan isya, maka selesai adzan isya, sholat tarawih sampai jam 8. Masjid yang satunya lagi jam 8 sampai jam 9. Masjid yang satunya lagi jam 9 sampai jam 10.
Masjid yang satunya lagi jam 10 sampai jam 11. Terus begitu sampai masjid yang terakhir setengah jam sebelum adzan subuh selesai. Setengah jam sebelum adzan subuh selesai. Nah itu banyak yang sholat tarawihnya tur dari satu masjid pindah ke masjid yang lain. Habis selesai masjid yang jam 7 ke jam 8, pindah yang ke jam 8 ke jam 9, pindah yang jam 9 ke jam 10. Sehingga dalam satu hari sholat tarawih 5 sampai 6 kali. Dan alhamdulillah murid-murid dari Indonesia ada yang ikut. Walaupun mungkin cuma mencoba sekali seumur hidup. Ya ada yang ikut. Tapi begitu habaib begitu ya. Estafet dari satu masjid ke masjid yang lain. Faidza faraghta fansab, yang dicari akhirat. Mungkin kita mendengar kisah begini heran, kok bisa ya, kok mampu ya, kok mampunya. Sekarang saya mau nanya sama yang hadir semua. Kalau Anda buka toko dari jam 7 sampai jam 9, untungnya 5 juta. Kemudian Anda punya toko yang lain, jam 9 sampai jam 12, untungnya 5 juta. Kemudian Anda punya toko yang lain, jam 12 sampai jam 3, untungnya 5 juta. Kemudian Anda punya toko yang lain, jam 3 sampai jam 5, untungnya 5 juta. Saya mau nanya, hari itu Anda pilih buka satu toko atau keempat toko? Satu toko atau 4 toko? 4 toko. Ada orang yang ngomong, mau kemana bu? Mau ke toko yang satunya. Ngapain? Buka toko. Mau kemana bu? Ke toko yang satunya. Ngapain? Buka toko. Estafet dari pagi sampai maghrib. Dari satu toko ke toko yang lain. Dari mulai jam 7 sampai jam 5 sore. Cari apa? Cari 20 juta. Orang mengatakan, hebat ya kerjanya. Masya Allah ya. Oh semangat ya. Bla 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 bla. Urusan dunia nggak ada yang menganggap aneh, dan orang mampu dan orang mengejarnya, padahal nggak dapat apa-apa kalau nggak untuk akhirat. Yang didapat lelah, capek dan lain sebagainya. Tapi untuk akhirat kita dengar kisah yang seperti itu, wow subhanallah, nggak mampu saya nggak bisa, dan nggak pengen. Kenapa seperti itu? Karena hati kita belum ke akhirat, hati kita masih ke dunia. Yang terakhir, mukadimah, tenang. Belum ceramah. Mukadimah kan harus dijelaskan dulu. Nanti biar selesai tugas saya urusan haul. Setelah itu saya akan urusan yang lain. Boleh ya? Bu. Bu. Hatimu bercahaya atau gelap? Bu. Hatimu bercahaya atau gelap? Ibu, hatimu bercahaya atau gelap? Pede loh, bercahaya. Mas-mas, bapak-bapak, hati Anda bercahaya atau gelap? Jawaban gak jelas. Saya kasih tahu, setiap orang yang udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, wujudnya seperti apapun, ya, walaupun dia itu orang yang ahli minum khamr, walaupun dia itu orang yang ahli zina, walaupun dia itu orang yang ahli judi, walaupun dia itu adalah orang yang morfinis, walaupun dia itu orang ahli narkoba, kalau dalam hatinya ada 2 kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat, hatinya punya cahaya, hatinya punya cahaya. Meskipun cahaya itu dia kotori, cahaya itu dia tutup dengan maksiatnya, dengan zinanya, dengan mabuknya, dengan narkobanya, dengan maksiat-maksiat yang dilakukan. Tapi dia punya cahaya. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini ucapan sahabat. Seandainya cahaya yang ada dalam hati seorang yang udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang mana orang itu ahli maksiat seumur hidupnya tidak pernah berbuat baik, seumur hidupnya dia berbuat maksiat, kebaikannya cuma 1, mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dikatakan dalam riwayat tersebut, seandainya cahaya yang ada dalam hatinya ini dibuka, dituangkan ke muka bumi, maka cahaya itu mengalahkan terangnya cahaya matahari. Cahaya matahari pun akan menyingkir seperti cahaya rembulan di siang hari. Cahaya rembulan di siang hari menyingkir karena ada matahari.
Cahaya hati muslim yang ahli maksiat itu kalau dituangkan ke muka bumi, maka matahari akan menyingkir. Cukup cahayanya orang yang bermaksiat untuk menerangi muka bumi. Kalau orang yang bermaksiat punya cahaya, lantas bagaimana dengan orang yang taat? Lantas bagaimana dengan orang yang taat? Lantas bagaimana dengan orang yang sholat? Nah, sayangnya ini seringkali kita udah punya cahaya tapi kita tutupin. Contoh, nih, contoh. Kalau nggak gini nggak paham. Kelihatan nggak ini? Nggak memancar toh? Ada nggak cahayanya? Ada. Memancar nggak? Memancar. Tapi terhalang. Kalau udah terhalang gini, ada manfaatnya enggak? Ada, tapi kecil. Ya. Rupanya cahaya itu tidak mau ditutupi, saudara-saudara. Oke, jadi gini. Ketutup ya. Kalau dibuka begini jadi terang. Kalau udah terang, lihat, menyorot ke angkasa. Menyorot ke angkasa. Dilihat indah atau enggak indah? Dari jauh orang pun paham, ada acara di sini. Ada sesuatu di sini. Cahaya hati saya, cahaya hati Anda, kalau tidak tertutup jauh lebih terang dari ini. Makanya nurnya orang-orang soleh, nurnya orang-orang soleh itu kalau dilihat langsung yang melihat jatuh cinta. Yang melihat hatinya nggak bisa kemana-mana. Walaupun wajahmu buruk rupa, jangan khawatir. Ada film Beauty and the Beast. Wanita cantik bisa jatuh cinta sama apa itu? Singa, ya. Wanita cantik bisa jatuh cinta sama singa. Lah kamu tuh manusia bukan singa. Masa kamu kalah sama singa? Kalau hatimu ada cahaya Allah memancar, maka wajahmu akan berubah, terbalut cahaya ilahi, maka dilihat tetap enak. Makanya kalau dilihat foto-foto para habaib, foto-foto para guru, foto-foto para kiai, walaupun orang yang gak ganteng, ya gak ganteng, dilihat enak, enak, adem, hati terasanya nyaman. Tapi ada orang yang wajah yang ganteng luar biasa, dilihat sebel, dilihat suntuk, dilihat gak enak, kering rasanya. Tapi ini wajah biasa-biasa saja, dilihat mempesona, dilihat menenteramkan hati. Kenapa? Karena yang kamu lihat bukan kulit yang kamu lihat, tapi yang kamu lihat adalah nur, cahaya ilahi yang memancar di kulit. Dan itulah yang diajarkan Sultan Hamid II. Di mana itu? Garuda Pancasila itu dikasih bintang. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang, betul? Bintangnya dari emas, kemudian menyala, letaknya di dada paling tengah. Coba tirukan saya. La ilaha illallah. Oke, sekarang saya rubah dikit boleh? Tirukan saya sambil membayangkan Anda berkata kepada Allah, ya, aku umumkan ke seluruh dunia ya Allah, khususnya Pontianak dan Indonesia, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Hatinya seperti itu. Paham? Paham? Jadi sambil bayangin begitu ya. Oke, siap? Setelah saya ya. La ilaha illallah. Rasanya semakin beda toh? Sekali lagi boleh? Ya? Umumkan sekarang bukan cuman ke dunia, sampai ke langit, sampai kepada malaikat, sampai kepada makhluk Allah semuanya. Kita teriakkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Siap? Pakai hatimu, pakai hatimu. La ilaha illallah. Alhamdulillah, demit-demit sekitar minggat semua. Jin-jin jahat menyingkir semua. Keder kena kalimat ini. La ilaha illallah.
Karena kalimat ini itulah inti daripada Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa, ketuhanan yang maha esa. Disimpulkan di situ bintang yang menyala. Seperti apa? Dahulu itu di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada yang namanya kompas, belum ada kompas. Orang kalau mau jalan butuh petunjuk bintang. Lihat bintang tahu utara, timur, selatan, tahu. Lihat bintang. Kalau sekarang kita pakai Google, pakai GPS ya. Share lokasi, tinggal klik jalan. Tapi kalau sinyal mati, jalannya pun juga mati. Sinyal mati, jalannya juga mati. Kalau dulu lihatnya lah, lihat langit, lihat bintang. Makanya muncul sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang kejora di langit yang kalian jadikan untuk petunjuk perjalanan. Siapapun yang kalian ambil sebagai alat untuk petunjuk jalan, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Sama dengan Garuda Pancasila. La ilaha illallah ini letaknya di dada, bukan di tangan, bukan di mana. Letaknya di dada. Kalau itu masuk ke dalam hati, maka cahayanya akan memancar ke sekujur tubuh dan kita akan bisa noleh ke kanan dan kita akan siap terbang. Ikhwani rahimakumullah, itulah ringkasan muqaddimah tentang mengenang Sultan Hamid II. Karena saya lagi ada di Pontianak di Kesultanan dan termasuk itu keturunan yang kita lagi holy ya. Nah, itu barokahnya kakek sampai ke cucu. Barokahnya kakek sampai ke cucu. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, siapa yang memberikan lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, maka kita bisa katakan yang memberikan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anugerah dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena cucunya yang merangkai, cucunya yang mengarang, cucunya yang membuat. Dari mana cucu ini dapat? Perenungannya dari mana? Karena ada darah Nabi dalam tubuhnya, karena ada silsilah nabawiyah dalam jiwanya, karena bersambung nasabnya kepada makhluk yang paling mulia sejagat raya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Makanya nggak ono kok Habib gak NKRI. Pasti ya Habib itu NKRI. Lihat saja toh. Kalau ada yang macam-macam sama Indonesia, nanti yang paling di depan adalah para habaib. Nanti yang di depan adalah para habaib. Halo. Dah, sekarang ceramah ya. Tadi belum ceramah. Saya mau lihat muqaddimah saya berapa menit. Alhamdulillah. Muqaddimah saya kurang lebih 15 ditambah 20 berapa? 45 menit kurang lebih. Sekarang ceramah, boleh saya ceramah? Minta izin dulu sama beliau. Aturannya begitu. Itu namanya adab, sopan santun. Orang yang gak beradab berarti biadab. Betul? Kalau tidak beradab berarti lah dirimu pengen jadi yang biadab atau yang beradab? Beradab atau biadab? Beradab atau biadab? Itu beda tipis loh. Beradab sama biadab itu beda tipis. Mau yang jadi beradab atau biadab? Beradab. Tes ibu-ibu boleh. Ibu sama suaminya beradab atau biadab? Bu, ibu kalau sama suami beradab atau biadab? Para suami yang berbahagia, benarkah istri-istrimu beradab kepadamu? Yang belum menikah jangan ikut komentar. Sementara bagi yang belum menikah, yakini doa beliau tadi kabul. Karena beliau mendoakan semoga yang belum menikah bisa segera menikah. Betul kan ya? Yang sudah menikah semoga segera menemukan kebahagiaan dalam pernikahannya. Gitu loh. Tafsirnya kok aneh-aneh. Bu, ibu biadab atau beradab? Boleh saya buktikan? Permisi. Jangan takut kepada wanita. Sini aja, sini. Ibu-ibu,
Ibu kalau nyuguhkan teh atau minuman kepada suami, ibu tunggu sampai selesai minum atau ibu taruh, klek, terus ditinggal? Oh, cuma nanya, saya interview aja kok. Tapi jawab jujur. Ibu kalau buatkan teh, minuman tuh loh, ibu taruh, kemudian ditunggu suaminya dengan cinta, dipandang sampai selesai minum, atau nyoh ditinggal? Ditinggal. Oh ya, ada yang nunggu, ada yang ninggal. Kebanyakan nunggu atau ninggal? Oke, udah. Pertanyaan kedua. Ibu kalau manggil suami gitu, sayang, atau langsung namanya? Pertanyaan ketiga, udah nanti dipikir sendiri dalam hati. Wawancara dengan rakyat. Oh, saya lagi jadi sultan ini. Gaya-gaya. Tolong dijawab sejujur-jujurnya, boleh? Kalau ada dua panggilan. Yang pertama panggilan dari suami. Misal nama Anda adalah Fulana. Fulana, suami manggil. Panggilan pertama, di detik yang sama ada telepon dari orang mau bayar hutang. Kering. Namanya keluar. Mau bayar hutang. Mana yang engkau terima? Telepon atau suami? Ya, kalau saya nggak lihat wajahnya langsung nggak bisa menyimpulkan. Ya, ini kan ceramah kan unlimited waktunya ya. Oke. Telepon ya Bu ya. Telepon. Kenapa? Duit. Pertanyaan terakhir untuk ibu-ibu. Kalau suamimu pulang dari kerja, nggak bawa duit, kamu bahagia atau nestapa? Bahagia atau nestapa? Nestapa ya? Oh. Coba saya mau nanya sama calon-calon suami atau suami-suami. Cari duit dari pagi sampai sore itu capek atau enggak capek? Capek atau enggak capek? Terus kamu pulang ke rumah disambut dengan wajah yang tidak bahagia, itu capek atau enggak capek? Jadi kalau ada istri yang menyambut suami dengan pandangan tidak bahagia, itu istri yang beradab atau biadab? Bukan saya yang ngomong ya, saya nggak ngomong apa-apa loh. Saya cuma nanya loh ya. Saya cuma nanya Bu, maaf ya Bu ya. Ibu-ibu boleh nanya. Mana yang engkau pilih? Suamimu pulang ke rumah membawa uang, ya, membawa uang, tapi uangnya saja yang datang. Suaminya nggak datang. Datang uangnya 10 juta, 20 juta, 30 juta. Datang uangnya, orangnya nggak datang. Atau orangnya datang tapi nggak bawa uang. Pilih yang mana? Datang bawa uang. Datang bawa uang. Oke. Itu yang terjadi tiap hari. Suamimu datang bawa uang, tapi uangnya tak pernah memuaskanmu. Engkau pandang uangnya nggak cukup. Engkau pandang uangnya sedikit. Kamu menganggap suamimu datang bawa uang kalau bawa 200 juta. Kalau bawa 100 juta. Kalau bawa uang yang tidak seperti biasanya. Baru dikatakan, ya bawa uang dia. Tapi kalau cuma bawa dompet isi 50 ribu, engkau bilang enggak bawa uang. Istri yang model begitu beradab atau biadab? Maaf ya Bu. Memang pria-pria tidak beradab ini. Ya, walaupun kenyataannya biadab, kamu jangan teriak-teriak. Muslim yang baik itu muslim yang mampu menahan derita, sabar. Yang sabar. Jadi kalau ada wanita seperti itu beradab atau biadab? Sabar. Sabar. Diamu itu sebuah jawaban. Kadang menjawab nggak perlu berbicara. Paham? Paham enggak? Oke, nanya sama ibu-ibu, boleh ya Bu? Bu,
Kalau engkau sudah nyapu, engkau sudah ngepel, engkau sudah nyuci piring, engkau sudah masak, engkau sudah menyiapkan kamar, engkau sudah senyum dan lain sebagainya. Kemudian suamimu nikah lagi. Sabar bapak-bapak. Saya cuma mau nanya, saya tuh cuma nanya. Bu, suami yang begitu biadab atau beradab? Sabar, sabar. Biarkan wanita mengungkapkan isi hatinya. Coba Bu teriakan dengan keras. Suami begitu beradab atau biadab? Faza'an. Wah khotir. Ternyata wanita-wanita Pontianak mengerikan. Oh. Oke, sekarang saya mau nanya sama mas-mas. Boleh? Kalau ada seorang wanita membiadab-biadabkan suami yang mencari ridho ilahi, wanita seperti itu beradab atau biadab? Jadi yang betul yang mana, Bu? Ibu bilang dia biadab, dia bilang ibu biadab. Jadi kalau ada dua orang saling membiadab-biadabkan, berarti orang itu memang betul-betul. Kalau orang yang beradab nggak begitu. Saya kasih contoh orang yang beradab, boleh? Iya. Datang satu orang ke tempatnya satu ulama, ke tempatnya satu habib. Orang tadi mencaci maki habibnya tuh habis-habisan. Kamu memang habib gak bener, habib gak becus kamu. Wah kalau sekarang Pak, bukti dengan video Pak, IT itu Pak. Langsung ditangkap orang tersebut. Pencemaran nama baik, penghinaan, perendahan, entek pasalnya banyak ya Pak ya. Cepet itu masuknya. Masuknya cepet. Bahkan kalau saya nggak salah yang laporkan orang lain pun bisa itu. Ya bisa ruwet maksudnya ya. Rodok ruwet. Masya Allah. Selesai ngomong Habibnya angkat tangan. Kalau yang kamu sampaikan benar, semoga Allah ngampuni saya. Murid-muridnya suruh ngamin, amin, amin, amin. Kalau yang engkau sampaikan gak benar, semoga Allah Ta'ala mengampunimu, memuliakan derajatmu, mengangkat nasibmu, menjadikan rezekimu berlimpah. Doakan baik semua. Selesai nangis orang tadi tobat. Nah muridnya penasaran. Beb, mau nanya nih Beb. Selesai ya, udah sepi, nanya. Beb, kok Habib dicaci maki, dihina, keluarnya kalimatnya justru mendoakan, maafkan dan lain sebagainya. Itu gimana Beb? Caranya gimana? Jawaban Habibnya, saya dan dia sama. Sama gimana Beb? Dia mengeluarkan yang dia punya, aku mengeluarkan yang aku punya. Aku cek stok caci maki di hatiku udah ada. Jadi keluarnya pujian. Lah dia mungkin ngecek stok pujian gak ada, keluarnya caci maki. Ini loh orang yang beradab. Jadi Bu, nanti kalau suamimu sudah kamu layani bla bla bla, dia nikah lagi, apa yang akan kau lakukan? Doakan cepat mati ya Bu ya. Gitu Bu. Hati-hati, kalau doa itu buruk akan berbalik sendiri kepada yang mendoakan. Ayo. Terus apa? Gak ada wanita yang pengen dimadu, betul ya Bu ya? Maunya wanita diracun. Gak mau dimadu. Madu itu manis tapi terlampau pahit. Betul ya Bu? Lebih baik racun, memang betul-betul pahit dan mematikan. Bu, ada enggak wanita mau dimadu? Ada. Wanita mau dimadu? Ada. Tapi enggak semua wanita dan kebanyakan wanita tidak mau dimadu. Betul? Nah kalau sudah terlanjur, pertanyaannya udah terlanjur, tersebar berita dan fakta, bukti ada di depan mata, suami menikah lagi tanpa diketahui, apa yang kamu lakukan? Diapain? Dihancurkan? Sadis. Ada Pak polisi loh Bu. Itu termasuk kriminal ya Pak ya. Gak boleh. Apa yang kau lakukan? Ada satu ibu-ibu nangis ke Habib Novel. Habib. Wah, saya kalau ada, saya itu sekarang tidak mau terima curhat.
Bener nih, orang mau curhat, stop, saya tidak ada stok terima curhat. Habib saya mau curhat, gak mau melayani curhat. Gak mau, curhat sama Allah Ta'ala, jangan sama saya. Saya gak bisa menyelesaikan masalahmu dengan curhatan. Kalau kamu minta nasihat, petunjuk boleh. Curhat pakai nangis, lebay. Lebay, ya kan? Nangis bu, ini dulu saya masih mau terima curhatan. Santai dulu, ngaji itu begini aja, gak usah terlampau. Ya kan ya, santai. Kenapa bu? Ada apa? Suami saya nikah lagi. Itu teriakan saya membuat ibunya semakin kaget dan diem. Alhamdulillah. Bener Wak. Si ibu langsung diem, nangis, terus diem, cep. Terus saya tanya, bu kenapa? Terus bicaranya jadi normal. Aneh loh perempuan itu. Tadinya, Habib, suami saya nikah lagi. Saya bilang alhamdulillah, langsung diem. Habib kok alhamdulillah? Berubah kalimatnya dan nadanya. Habib kok alhamdulillah? Saya jawab, bu, suami nikah lagi itu memang gak enak. Dan jangan pernah doa minta suaminya nikah lagi. Tapi kan sudah terlanjur suaminya nikah lagi. Kenapa saya ngucap alhamdulillah? Karena terbukti ibu wanita yang solihah dan baik. Kok bisa begitu Habib? Iya, karena hanya wanita yang baik yang layak mendapatkan pria yang baik. Hanya wanita yang baik yang layak mendapatkan pria yang baik. Loh Habib kok bilang suami saya pria yang baik? Iya, tadi ibu bilang suaminya nikah lagi. Pria yang nikah lagi itu pria yang baik. Tapi pria yang main perempuan gak pakai nikah itu yang gak baik. Terus ngomong, iya tapi gak enak Beb. Sakit. Ngomong gitu bener ini. Saya ingat betul tuh, sakit. Terus saya jawab, tapi akan lebih menyakitkan jika engkau telah bersama suami sekian puluh tahun. Tiba-tiba ada seorang wanita datang mengambil suamimu dan engkau biarkan begitu saja. Betul juga ya Beb. Terus apa yang harus saya lakukan? Jangan biarkan wanita itu memiliki suamimu sepenuhnya. Biarlah dia berbagi dengan dirimu. Sabar bu, sabar. Ini untuk yang sudah terlanjur. Caranya gimana Habib? Ya kalau suamimu pergi, anggap aja pergi. Kalau di rumah itu milikmu. Jangan cek teleponnya, jangan kamu tanya tentang orang lain. Tapi layani dan ajak dia bercanda. Nanti engkau akan mengambilnya kembali. Dan dia tidak akan betah keluar, dia akan kembali ke rumahmu. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Ternyata ibu-ibu tidak seperti itu. Suaminya pulang ke rumah, baru duduk sebentar ditanya, itu yang telepon siapa? Itu WhatsApp dari siapa itu? Itu HP-nya kok nyala-nyala, ada telepon gak ada namanya, siapa itu? Ayo diangkat, itu siapa itu? Ditanya terus, itu ada siapa? Handphone dilihat, dicek, dibuka, dicek, dibuka, dicek, dibuka. Hidupnya seperti ini. Saya mau nanya, kalau Anda jadi laki-laki, pulang ke rumah, handphone dicek, ditanya dari mana, mau kemana, istri Anda berlaku lebih dari polisi yang lagi menyelidiki sebuah kasus. Kira-kira Anda pilih pulang terlambat atau pulang awal? Terlambat atau enggak pulang? Bu, paham maksud saya? Apa? Saya ini mau mengajarkan kehidupan. Ini sama nih dengan yang laki-laki, sama saja nih. Sama bu, sama persis. Sama persis. Maaf hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Apa itu hidup? Orang sekarang ini hidup tapi nggak ngerti apa itu hidup. Mohon maaf. Pagi keluar dari rumah, taunya sore pulang. Betul? Pagi keluar, sore pulang, bener. Makan, minum, tidur, betul. Makan, minum, tidur. Terus cari apa? Fulus, betul. Fulus itu jamak, mufradnya falsun, fulus. Jadi tidak mau cari falsun. Falsun itu
receh serupiah. Kalau fulus recehan yang banyak. Recehan yang banyak. Cari duit, cari duit, cari duit, cari duit. Sampai-sampai orang sekarang itu nyekolahkan anak kalimatnya, nah sekolah yang pinter ya nak, biar nanti cari duit gampang. Betul tak betul? Nah jadi orang yang pinter ya nak, biar nanti cari duit gampang. Jadi sekarang saya mau nanya kepada anda semua, Tuhanmu duit atau Allah? Saya minta izin bicara dari hati ke hati, boleh ya? Ini bagian paling seru. Allahumma sholli wa sallim. Ibu-ibu dulu ya. Tuhanmu siapa, Bu? Mau ditanya itu yang tegas gitu loh. Ini urusan Tuhan loh. Tuhanmu siapa? Masih kalah tadi itu loh. Yang tadi yang teriak banter tadi kan ada toh? Ada kan yang beradab atau biadab teriak biadab. Betul ya? Urusan Tuhan tidak seperti itu. Aneh ya. Bu, tunjukkan powermu sebagai wanita. Siapa Tuhanmu? Masih. Sekali lagi Bu, tapi saya minta tolong betul-betul pamerkan ke Allah. Pamerkan ke Allah. Ya ini pamer ke Allah. Boleh ya? Saya kasih contoh boleh. Coba tanya Habib Novel. Tanya, ayo. Allah. Paham? Coba ibu-ibu, siapa Tuhan kalian? Lumayan. Tanya sama yang laki-laki, boleh. Katanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum pria itu tugasnya ngatur kaum wanita. Qawwamun itu bukan lebih hebat atau apa, tapi memang dikasih kekuasaan untuk ngatur, tanggung jawab. Nah yang bertanggung jawab masa kalah suaranya sama yang ditanggung jawabi? Siapa Tuhan kalian? Gitu loh Bu. Jadi ibu-ibu kalau ngelawan bapak-bapak dalam hal suara kira-kira menang atau kalah? Walaupun kalah tetap semangat, menang. Itu ibu-ibu. Oke, Tuhan kita semua siapa? Ya, simple saja. Yang ngasih kamu rezeki, kerjaanmu atau Tuhanmu? Yang ngasih kamu rezeki, kerjaanmu atau Tuhanmu? Allah atau kerjaan? Allah atau penghasilan? Allah atau teman-teman? Allah atau relasi? Allah atau strategi? Oke, bagus, cakep. Yang ngasih rezeki siapa? Ibu. Nanya boleh. Jadi kalau suami pulang gak bawa duit, ibu bahagia atau nestapa? Sudah mulai paham? Ternyata perempuan-perempuan Pontianak pinter-pinter, cepet belajarnya. Jadi kalau suami pulang gak bawa duit, ibu marah atau bahagia? Alhamdulillah. Gak nyampe 1 jam langsung berubah pendapat. Coba diulangi Bu. Jadi kalau suami pulang gak bawa duit, ibu marah atau bahagia? Kamu utang sama saya kamu. Jadi nanti kalau kamu sudah punya istri pulang gak bawa duit, istrimu akan bahagia. Keren loh. Kece habis itu. Kenapa ibu bahagia? Jawabannya ada 2. Yang pertama, jawaban yang simple, zahir. Karena pulang. Betul kan? Karena pulang. Yang kedua, karena yang ngasih rezeki Allah. Yang ngasih rezeki Allah. Jadi kalau ibu marah, berarti lagi marahin siapa? Lagi marahin siapa? Berani. Jadi orang lagi bagaimana? Cari duit tidak bisa. Dari pagi sampai sore keluar cari duit. Dusta kamu. Ternyata kamu pulang gak bawa apa-apa. Memang kamu pria tidak bertanggung jawab.
Padahal ini suaminya dari subuh, udah sholat subuh di masjid, wirdul latif, zikir, sholat duha, ke kantor, kerja, bla 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 bla. Pulang memang nggak dapat duit, dicaci, dimaki, dihina, malaikat marah lah. Wedok perempuan, kamu ini gimana? Ini yang ngatur rezeki itu Allah. Saya ini malaikat bagian pembagi rezeki. Memang jatah duit gak ada, tapi jatahnya hari ini suamimu pulang. Jatahnya hari ini suami pulang. Hati-hati loh. Kalau sampai tidak mensyukuri keberadaan suami dan suami tidak mensyukuri keberadaan istri. Naudzubillah min dzalik. Itu rezeki mahal itu harganya. Lah seringkali kita dibuat bodoh oleh kehidupan. Boleh dilanjut? Yakin? Boleh belajar tentang hidup ya? Sekarang Habib Novel baru mau ceramah. Yang tadi mukodimah. Sekarang ceramah beneran. Tahu apa itu bahagia? Tahu? Saya baca tulisannya putrinya Habib Munzir Al-Musawa. Keren. Ya, belum terbit bukunya, sebentar lagi terbit itu. Bahagia itu apa? Katanya begini, bahagia itu gak butuh nanti. Masalahnya itu kita tidak mau merasa bahagia, itu loh masalahnya. Contoh, saya sekarang ini bahagia Pol bahagia. Kenapa? Bisa duduk semau saya. Gak ikuti aturan panitia. Berdiri di mimbar yang walaupun cakep, oke, buat saya, bukan saya gitu loh ya. Sudah saya pakai mimbarnya sebentar untuk narik handphone dan pegangan, ya toh? Nanti terakhir dipakai untuk doa atau untuk apa. Tapi sekarang saya bahagia duduk di sini. Duduk begini, enak, nikmat. Saya ditemani orang segini banyak, bahagia, saya seneng. Nah kalau Anda masih mikir cari bahagia di saat seperti ini, berarti Anda orang yang bodohnya luar biasa. Bahagia itu apa? Tadi bisa nyeruput kopi itu, minum kopi jahe enaknya Masya Allah. Itu kopi jahe yang disuguhkan saya tadi itu kopi jahe terenak seminggu ini. Jadi seminggu ini saya belum minum kopi jahe yang enak itu belum. Kopi ya, tadi duduk dapat kopi jahe yang enaknya luar biasa. Bahagia, bahagia itu apa? Saya dari Solo naik mobil kemudian terbang ke Pontianak, terbang ke Pontianak. Landing sudah dijemput, kemudian saya ke hotel. Di hotel saya niat langsung ganti. Naruh badan sebentar di tempat tidur, ketiduran 40 menit. Bahagia itu. Bisa tidur nikmat, itu bahagia. Saya di rumah, anak saya canda sama saya. Alhamdulillah anak saya ngajak guyon sama saya. Kemudian saya ngajak canda istri saya, gitu kan. Saya minta disuapin istri saya. Itu bahagia buat saya. Jazakumullah khairan. Bahagia lagi ini. Ngomong kopi langsung dapat air kan. Luar biasa. Gak keliru. Wahyu Allah gak mungkin keliru. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur pasti aku tambah. Baru nyebut-nyebut bahagia yang saya alami, langsung ditambah air mineral. Kan luar biasa. Bahkan air mineralnya kaget. Tadi ini bukan jatah rezeki Habib Novel. Kenapa sekarang jadi milik Habib Novel? Kaget nih air mineralnya. Bahagia itu simple. Bahagia itu asal kamu bisa menikmati yang Allah kasih. Selesai. Bu, apa yang membuatmu kurang bahagia? Apa Bu? Duit. Oke, duit membuat saya kurang bahagia, betul? Kalau begitu jangan cari duit. Kenapa? Karena duit tidak membuat bahagia, ngapain dicari? Sudah tahu duit gak buat bahagia, tapi hidupnya cari duit. Berarti cari ketidakbahagiaan. Betul? Betul? Carilah Allah subhanahu wa ta'ala, sumber kebahagiaan. Nah kalau kita nyari Allah subhanahu wa ta'ala, kita punya Allah, Masya Allah. Hidup ini pagi melek mata. Ketemu istri mas, itik-itik kono. Iya. Jangan aneh-aneh. Wah aneh aja, lucunya Masya Allah, anak mertua, Masya Allah. Kapan terakhir kamu ngajak canda istrimu seperti itu?
blas. Gak pernah, yang ada muka datar. Kopi. Betul ya Bu ya? Tuh suara hati. Betul. Kopi. Roti. Begitu dong. Gak ada canda. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nabi itu minum begini aja pakai seni kok. Minum gini pakai seni. Minum air. Nabi Muhammad SAW minta air kepada Sayyidat Nabi makan diambilkan air oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala. Enggak minta, istrinya paham, makan diambilkan minum. Maka Nabi berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala, kamu minum duluan. Saya praktek jadi Aisyah ya, boleh ya? Aisyah minum duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sunnah minum begitu, dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Buat contoh harus ada isinya. Boleh saya ulangi? Mungkin ada yang belum jelas tadi kan ya? Sayyidatuna Aisyah mencontohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka saat itu Sayyidatuna Aisyah menyerahkan pada Nabi Muhammad SAW. Sama Nabi diterima. Nerimanya itu ya lain. Pegang gelasnya, lihat wajahnya, pandang matanya, senyum kepada dirinya. Nyes. Udah itu kamu lakukan? Blas. Betul ya Bu ya? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Apakah Nabi kemudian lihat ini ada bekas bibir Aisyah diputer? Ini orang zaman sekarang, bekas bibir istrinya dijauhin. Ini bekas dia, puter cari yang nggak ada bibirnya. Betul begitu Bu ya? Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Justru Nabi cari mana bekas bibirnya Aisyah, dicari. Ketemu bekas bibirnya Aisyah, Nabi pun minum SAW. Minumnya sambil melirik dan melihat Aisyah dengan penuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nanya, yang punya suami dan punya istri, kapan terakhir kali minum model begini? Waktu jadi temanten. Iya, di Kuade itu jadi temanten, duduk bareng disuapin, suap-suapan ya. Itu kan maksudnya simbol diajari tiap hari seharusnya kamu begitu. Jelas semuanya? Jadi hidup itu yaitu bangun tidur, bercanda dengan keluarga, keluar sekedar syarat, cari nafkah, sekedar syarat, rezeki Allah yang ngasih, nanti pulang ketemu keluarga, nanti tiba-tiba mati. Tiba-tiba, apa? Yang di sini nggak mau jawab kenapa? Tiba-tiba, Kalau wajah di sini kelihatannya wajah-wajah masih banyak umur. Nah yang di atas ini ngeri ini. Ngeri ini. Ini banyak yang umurnya udah, kalau boleh dikasih gambar. Saya kadang pengen buat kartun. Gambar ini kalau umur tuh 0 sampai 60 atau 70 tahun gitu ya. Kemudian orang rata-rata di kuburan tuh berapa umurnya? Pernah sensus kuburan belum? Hah? Gak pernah? Kalau mau paham betul nanti datang ke pemakaman setempat, bawa bolpen sama kertas folio. Tulis itu, Bapak Fulan wafat usia sekian, Bapak Fulan wafat usia sekian. Ambil saja acak. Sampel gak usah banyak-banyak. Sampelnya gak usah banyak. Ambil sampel misalnya 20 acak, ambil ke pemakaman yang ada di Pontianak. 20 saja tiap makam acak. Nanti akan ketemu angkanya, tidak mungkin keliru. Ya, ini bukan quick count dan real count.
Tapi ini betul-betul sabda Nabi, wahyu dari langit, gak mungkin salah. Ini bukan angka yang tertulis di situ, tapi angka yang tertulis langsung dari server pusat. Dari server pusat, dari Ummul Kitab. Bukan server lokal, dari Ummul Kitab. Nabi sudah baca Ummul Kitab, udah lihat, kita dikasih tahu, informasi valid, gak mungkin keliru. Usia umatku 60-70 tahun. 60-70 tahun. Jadi rata-rata ahli kuburan, warga kuburan 60-70 tahun. Umur saya 44 tahun. Kalau nyampe 60 tahun bisa diilustrasikan, berarti saya ini udah sampai leher masuk kuburan. Udah ditanam. Ya mungkin sudah sedada. Tinggal sedikit lagi, entek, habis, ditanam semuanya. Itu saya yang 44 tahun. Nah yang di belakang saya ini yang umurnya udah 50-60 tahun. Kalau nggak sadar-sadar ya keterlaluan. Bener keterlaluan. Lawang sudah dipendem masuk ke dalam kubur kok ya masih gaya. Kan ya naudzubillah min dzalik. Apa lihat-lihat ke belakang, cek umur kamu. Ini kan maksudnya daripada saya nasihati orang segini dikeroyok segini, kan lebih baik saya dikeroyok segini. Ini kan perhitungan politik. Daripada melawan yang banyak, lebih baik melawan yang sedikit. Maaf ya. Tak kenal jabatan, tak kenal pangkat, tak kenal Habib, Ustadz, siapapun gitu. Kalau umurnya sudah 50 tahun berarti sudah sampai di sini. Sebentar lagi, mati. Paham? Apa? Mati. Betul? Oke. Tolong yang ibu-ibu jawab saya ya. Yang umurnya 40 tahun ke atas angkat tangan. Ayo jujur. Oke, yang umurnya 40 tahun ke bawah angkat tangan. Nah ini ada yang 40 tahun ke atas, ada 40 tahun ke bawah, tapi nggak angkat tangan. Berarti umurnya ngeri ya. Nggak masuk 40 tahun ke bawah, nggak masuk 40 tahun ke atas. Ibu masuk umur berapa, Bu? Berarti bukan manusia. Jadi-jadian itu. Yang umurnya 40 tahun ke atas, laki atau perempuan angkat tangan. Yang umurnya 40 tahun ke bawah angkat tangan. Oke, sekarang kelihatan. Yang umurnya 40 tahun ke bawah, saya kasih tahu resep saya dengan istri saya, boleh? Saya ngomong sama istri saya, umurku udah 44 tahun. Bentar lagi mati. Dan saya ngomong ke anak saya yang duduk di kelas 3 SD. Ya. Anak saya yang masih kelas 1 SD. Anak saya yang kelas 1 SMP. Dan anak saya yang TK. Saya ngomong, bapakmu sebentar lagi mati. Bapakmu sebentar lagi mati. Hidup bapakmu tuh kalau menurut sabda Nabi tinggal 20 tahun itu maksimal. Menurut sabda Nabi. Tapi kalau untung-untung ya 25 tahun, 30 tahun lah. Kalau untung. Maksud bapakmu apa? Maksud suamimu apa? Hidup tinggal sedikit, manfaatno suamimu ini, manfaatno bapakmu ini. Yang senang-senang saja sama saya, gak usah ruwet. Saya gak mau diajak ruwet dan tidak mau ruwet. Selesai. Paham, Bu? Paham gak? Lah kamu umur segini kok ngurusi suami? Itu siapa yang jalan sama kamu? Itu yang di handphonemu siapa? Koplak. Kata orang Solo, koplak ini kepalanya. Usia tinggal sedikit itu manfaatkan untuk senang-senang. Untuk senang-senang. Nikmatin suamimu yang bisa kamu nikmatin. Yang gak bisa kamu nikmatin, yang gak usah dinikmatin. Nikmatin yang bisa kamu nikmatin. Kamu senang baca Al-Quran. Senang masak. Senang ketawa. Senang bercanda sama anak. Ini hidup udah cari duit katanya susah. Ya bersihkan rumah capek. Lihat suami sebel. Ketemu anak malah aneh. Waktu belum punya anak, ya Allah beri anak. Ketemu ulama beri anak. Betul? Jangan lihat perut saya. Ini kan bajunya slim fit. Tapi orangnya gak slim fit. Jadi ya hamil ini. Ya
Belum minta doa. Subhanallah, begitu punya anak, ngomong sama orang, ruwetnya anak saya. Ruwet anak saya. Anak saya. Nah. Diteriakin, dimarahin, dimaki, dicaci, gak bisa menikmati hidup. Saya gak mau jadi manusia yang seperti itu. Saya mau jadi manusia yang bisa menikmati hidup. Jadi saya mau bercanda sama anak saya, bercanda dengan istri saya, bercanda dengan ibu saya, bahkan saya bercanda dengan ayah saya di kuburan. Ayah saya itu udah dimakamkan, udah meninggal. Tapi saya kalau ziarah itu ya bercanda, saya samperin, Pak, kalau bahasa Indonesia gitu ya, bahasa Arabnya, abah gitu. Anakmu hutangnya banyak, mintakan sama Allah yang banyak ya. Karena di alam barzah sana kamu dekat sama Allah, mintakan sama Allah Ta'ala. Gitu, canda, guyon, jangan semua serba stres. Ziarah kubur orang tua. Bapaknya jawab di kuburan, nak gak usah gitu-gitu amat nak. Al-mayyit kal hayy, orang yang meninggal seperti masih hidup, perlakukan dia seperti dikala hidup. Hormat tapi gak usah orang tua loh ya. Kan biasa gitu. Nah, ziarah ke ulama juga begitu. Adab, sopan santun. Tapi yang enak gitu loh. Beb, utang banyak Beb. Wah, menurut petunjuk langit, syariat katanya, idza dhaqat 'alaikal umur fa'alaika bi ahlil kubur. Kalau kamu udah dipepet berbagai persoalan hidup, sampai kamu udah terjepit, benar-benar terjepit, maka hendaknya kamu datang ke kuburan, tawassul dengan yang dikubur. Jadi saya datang ke Habib nih Bib, datang ke guru, ke kiai, ke ustadz, tolong mintakan sama Allah, biar saya dikasih kelonggaran dan diberi jalan keluar, gak pakai susah, gak pakai mumet. Dah gitu ya Bib, terima kasih Bib ya, assalamualaikum, pulang. Ini yang lihat ini live streaming, ada yang protes sama Habib Novel. Habib, kok ngajarin orang ngobrol sama mayit toh Bib? Ngajarin orang minta sama kuburan. Tonton tayangan ini sampai habis biar cerdas. Karena kalau dipotong-potong nanti nggak cerdas. Lihat film bioskop pun nggak mau berhenti kecuali udah selesai, betul? Karena kalau lihat film bioskop belum selesai pulang nanti ceritanya lain. Di luar dia bilang lakonnya mati. Padahal itu lakonnya nggak mati, dirawat di rumah sakit, di akhir cerita hidup lagi. Dia salah mengambil kesimpulan karena nggak lihat film sampai selesai. Saya jelaskan, boleh. Siapa di antara kalian yang belum pernah berbicara kepada mayit, angkat tangan. Yang belum pernah ngajak ngobrol mayit, angkat tangan. Berarti nggak pernah ziarah kubur. Keterlaluan. Syariat ziarah kubur nomor 1 adalah wajib ngajak ngobrol mayit. Sunnah, tapi sunnah itu seperti kewajiban gitu loh. Sunnah seperti kewajiban. Wajib ngajak ngobrol mayit. Habib, jangan buat ajaran aneh-aneh. Masa Nabi ngajarkan kita suruh ngajak ngobrol mayit? Iya, betul. Gimana itu? Ya cuman biasanya ustadz tuh jelaskannya nggak seperti saya, terlampau tekstual. Adab masuk kubur, mengucapkan salam kepada ahli kubur. Di antara bunyi salamnya adalah Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kan begitu? Itu tekstual. Nggak dibumikan, nggak dimanusiakan. Ya, nggak diberikan seperti yang Rasul SAW mau. Coba diterjemahkan, adab masuk kubur, mengucapkan salam kepada ahli kubur. Mengucapkan salam kepada ahli kubur, kalau Indonesianya apa? Memberi salam kepada penghuni kubur, betul? Kalau lebih Indonesia lagi, mengucapkan salam kepada warga kubur, betul? Oke, bagaimana ucapan salamnya? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Begitu kan? Coba diterjemahkan. Hai paman-paman, bibi, kakek, nenek, om, tante,
Gitu kan? Om, tante, eyang putri, yang kakung, eyang, jit, ya jit. Salam ya. Mudah-mudahan kalian selamat. Jangan khawatir, insya Allah kami segera menyusul kok. Terjemahannya begitu kurang lebih. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa nahnu insya Allah bikum lahikun. Saya mau nanya, ini ngajak ngobrol atau enggak ngajak ngobrol? Ngajak ngobrol atau enggak ngajak ngobrol? Ngajak ngobrol. Anda butuh dijawab atau tidak? Yang namanya salam itu pasti dijawab. Jadi mau denger enggak jawabannya? Enggak mau. Jadi misalnya ziarah ke makamnya wali, tiba-tiba ada jawaban, Waalaikumsalam. Terus dijawab, amin, mudah-mudahan cepat nyusul. Lari atau diam? Diam karena nggak bisa lari. Atau lari karena nggak mau diam. Dua-duanya, diam nggak bisa lari atau lari nggak mau diam, betul? Jadi kita ngajak ngobrol yang meninggal dunia itu hal yang biasa, hal yang biasa, bukan hal yang aneh, bukan hal yang aneh. Yang kedua, tapi tadi Habib minta sama yang mati, minta sama yang dikubur, ngawur kamu. Minta itu sama Allah, minta sama Allah. Cuman Allah ngajari caranya minta, Allah ngajari caranya minta. Contoh, Bu, ibu minta duit ke suami, wajar tidak? Wajar tidak? Yang ngasih duit siapa? Minta jangan ke suami, Bu, minta ke Allah. Jadi kalau ada orang bilang, ibu jangan minta ke suami, minta ke Allah, musyrik. Suami gak bisa ngasih duit. Orang itu benar atau gila itu? Benar tapi gila. Yang namanya minta ke Allah, ya, itu hakikat, itu dalam hati syariatnya. Ya kalau memang istri minta duit ke suami, oke. Kalau orang sakit minta obat ke dokter, benar. Datang ke dokter, dokter tolong sembuhkan saya, obati saya. Itu betul. Tapi kalau ada orang ke dokter, dokter ingat. Kamu hanya makhluk Allah. Kamu tidak punya ilmu kecuali yang diberi Allah. Kamu tidak bisa mengobati, tidak bisa menyembuhkan kecuali izin Allah. Tolong periksa saya, tapi nggak bisa kamu mengobati saya. Saya mau nanya, orang begini kata dokter apa? Stres. Dikasih rujukan, tolong Pak, Bapak pergi ke rumah sakit yang lain, bukan saya dokter ya. Kemana? Ini, rumah sakit jiwa. Yang namanya orang butuh dokter, ya minta tolong sama dokter, itu bukan musyrik. Timbul jawaban, iya tapi itu kan sudah meninggal dunia. Orang mati nggak bisa ngasih manfaat. Orang mati nggak bisa ngasih manfaat. Kalau hidup bisa ngasih manfaat. Salah lagi. Salahnya di mana? Orang hidup nggak bisa ngasih manfaat. Orang mati nggak bisa ngasih manfaat. Yang bisa ngasih manfaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa ngasih manfaat hanya Allah, maka tidak pernah dibedakan antara yang hidup maupun meninggal dunia. Kita biasa-biasa saja ngomong sama yang meninggal dunia. Mintakan ke Allah, yang bisa ngasih hanya Allah. Kamu gak bisa apa-apa, hidup maupun meninggal dunia. Tapi orang-orang tertentu punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Boleh saya lihat jam? Sabar. Handphone sengaja saya tinggal. Masya Allah. 1,5 jam. Tadi itu saya ceramah 21.45. 22.45 berarti 1 jam. Betul? Kalau 23.05, 1,5 jam kurang 10 menit. Jadi enaknya sudah selesai atau belum? Yakin ini manusia semua? 1,5 jam loh hampir. Terasa tidak? Buat kamu tidak terasa, buat aku terasa. Kita harus menyamakan rasa dulu. Terasa tidak? Tidak adil. Kamu tidak pernah merasa, sedangkan aku merasa.
Boleh lanjut? Oke, bab yang tadi sudah selesai. Jadi bahagia itu nikmati yang ada. Semua duduk begini ngapain dinikmati, pasti bahagia. Terakhir, ini rumus biar masalahnya gampang selesai. Mau? Ini buat beliau, Sultan, sebetulnya ini ajang yang luar biasa buat beliau. Kenapa? Karena ini bentuk birrul walidain, bekti sama orang tua. Saya mau ngasih tahu semuanya. Kita itu kadang lupa, sering lupa bahwasanya yang paling hebat dari semua doa adalah doanya orang tua. Doanya orang tua. Bahkan Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syadzili rahimahullah dalam sebuah ceramahnya pernah menukil sebuah riwayat yang saya dengar. Doaul walidain, doanya orang tua untuk anaknya itu diterima oleh Allah Ta'ala wa in kana kafiron. Meskipun orang tuanya kafir, kalau mendoakan anaknya diterima oleh Allah Ta'ala. Orang tua kafir mendoakan anak kabul. Nah kalau orang tuanya muslim gimana ya? Saya ambil cek boleh ya? Ini cara pandang yang mungkin orang agak gak paham. Tapi malam ini mau saya pahamkan biar pulang semua dapat bekal yang besar. Ada anak punya bapak pemabuk, ibu pelacur. Naudzubillah min dzalik. Bapaknya morfinis, narkoba, pemabuk, ibunya pelacur. Terus anak tadi punya kenalan Habib Novel bin Muhammad Al-Idris. Mana yang lebih dikabulkan Allah? Doa bapaknya yang morfinis dan ibunya yang pelacur atau doanya Habib Novel? Kalau kamu bilang doanya pelacur, keliru. Kalau kamu bilang doanya morfinis, keliru. Tapi kalau kamu bilang doa orang tuanya, betul. Nah kalau orang tuanya kafir saja kabul kok. Apalagi orang tuanya muslim, apapun statusnya. Sejelek apapun orang tuanya muslim, doa untuk anak kok kabul. Lah anehnya, Habib Novel turun dari mobil belum buka pintu, sudah ditunggu. Buka pintu langsung diserbu. Jalan dari ujung sana penuh manusia sampai ke sini tanpa pengawalan teman-teman, nggak sampai-sampai. Ada yang pengen nubruk, ada yang pengen cium tangan, ada yang pengen cium pipi, ada yang pengen menempelkan bibir dengan ludah di pipi. Itu sering terjadi. Pengalaman pribadi. Dan itu pria saudara-saudara. Berkumis pula. Habib. Plak. Bener ini. Terjadi. Salaman cium tangan ini bolak-balik ditekuk model macam-macam ya. Sakit ini tangan. Yang paling ngeri yang pernah saya alami, jempol tangan kanan saya dimasukkan mulut, dikelamuti. Saya langsung ngeri. Dan itu terjadi. Cuman kan namanya Ustadz harus beradab. Enggak biadab. Walaupun hati tapi wajah senyum. Selesai langsung lari ke pom bensin, cari tempat cuci, cari karbol. Bakteri, bakteri. Ini subhanallah, cinta, husnudzon, prasangka baik kepada saya dan kepada para habaib dan para kiai, para ulama, bagus. Bagus, pertahankan, tingkatkan, bagus. Cuman masalahnya, nah kalau bapaknya jalan kok nggak dicari ya? Ibunya lewat kok nggak dicari seperti itu ya? Itu masalahnya. Giliran ke ulamanya udah bagus, tapi ke orang tuanya kok salah ya? Habibnya datang langsung loncat, ibunya datang biasa-biasa saja. Habibnya datang, Habib fotul, siapkan tempat duduk. Ibu bapaknya datang nggak ditoleh, biasa-biasa saja. Ketemu Habibnya, Habib doakan saya, keliling ke tempatnya para habaib minta doa. Orang tuanya di rumah tiap hari nggak dimintain doa. Gak dimintain
doa. Salah. Kelilingnya ke habaib udah betul. Gak minta doa orang tua salah. Hormati ulama udah betul. Kamu kurang hormat sama orang tua salah. Hidup saya jadi mudah, kenapa? Karena saya alhamdulillah termasuk anak yang mau memanfaatkan orang tua. Iya. Saya itu kalau mau beli tanah gak punya duit, tetap beli. Ya tetap beli. Walaupun gak punya duit. Terus saya ngomong sama ibu saya, Bu, barusan beli tanah harga 7,7 miliar. Gak punya duit. Ini bayarnya 1 tahun. Bayarnya 1 tahun. Minggu depan suruh ngasih DP 1 miliar. Gak punya duit. Tolong angkat tangan. Ibu saya jawabannya, amin. Oh cuman 7,7 miliar kok, gampang. Insya Allah dapat 10 miliar. Amin. Nah coba kalau kamu jadi anaknya ibu saya. Jawabanmu apa? Bu, amin sih amin. Ibu tapi ya jangan ngada-ngada Bu. 10 miliar dari mana? Ini anak gak becus nih. Gak percaya pada doa orang tua. Yang kedua kadang ibunya gak becus. Nak, doa sih doa. Tapi ya mikir. Mikir nak, mikir. 7,7 M tuh mau dapat duit dari mana? Mikir. Makanya kalau mau kayak apa-apa tuh dipikir. Jangan asal. Ini bapak ibu lebih gak beres lagi. Dimintai doa sama anak tinggal angkat tangan kok kakek ngomong. Kamu kok gak percaya pada kekuatan doamu. Doa orang tua itu langsung nembus 7 lapis langit. Malaikat pun tidak diizinkan untuk mengecek. Jangan kamu kira nih pintu langit gak ada penjaganya, ngawur kamu. Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, Nabi mau naik langit saja ada yang jaga. Ketok pintu dulu, ya siapa itu? Dibukakan baru naik. Doa kalian, doa saya naik ke langit terus tembus gitu. Nanti dulu dicek. Yang berdoa bajunya ada uang haram. Mandek doanya. Diblokir. Akses doa nomor sekian blokir. Majelis ini yang berdoa bagus, semuanya bagus. Tapi ada satu yang mutuskan tali silaturahim. Maka doa berjamaah diblokir. Diblokir. Gara-gara ada yang mutuskan tali silaturahim. Jadi tidak gampang naik ke langit. Ini doanya nangis-nangis bagus. Tapi kemarin dia kemasukan perutnya ada yang haram. Blokir, nggak nembus langit. Tapi begitu orang tua yang doa, malaikat tidak boleh scan. Kalau di scan itu merah semua itu. Khomer, mabuk, haram, mutuskan tali silaturahim, kena semua pasal. Tapi begitu ada kalimat doa orang tua untuk anak, malaikat langsung ngomong, lanjut. Karena SOP langit doanya orang tua untuk anak tidak boleh di stop. Buka. Langsung ketemu Allah doanya. Dan Allah bilang, kabul. Kuterima doanya. Enak enggak? Enak enggak? Jadi kamu pilih mana? Cari doa Habib atau orang tua? Ya jangan gitu-gitu amat. Semuanya dicari. Doanya orang tua yang utama. Doanya guru, kiai, ulama, habaib juga utama. Datengin yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Saya ini gak pernah menganggap orang tua saya meninggal. Gak ono. Yang mati kan cuma jasadnya. Orang tuamu kan bukan tubuh kulit ini, bukan. Tapi sesuatu yang di dalam tubuh. Betul. Jadi kamu kalau ke kuburan jangan pernah melihat batu nisan. Lihatlah ada orang tuamu di situ. Ngomong, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya kepada semuanya. Pulang dari sini ya. Yang tinggal serumah sama orang tuanya, kalau orang tuanya nanti datang masih melek, saya kasih satu amalan yang pasti hajatmu kabul. Mau tidak? Mau? Cium tangan orang tuamu dan cium keningnya. Mesti mikir. Bib, gak pernah kok Bib. Kan ya agak gimana toh Bib. Gak enak Bib.
Masa saya cium gak enak, Bib? Nah kamu cium kening istrimu aja enak kok. Cium kening suamimu enak. Bahkan yang haram kamu cium enak. Masa yang halalan, thayyiban, mubarakan. Ya, kamu cium langsung ridho ilahi turun kok kamu bilang gak enak. Berarti setan yang bisikin itu. Itu setan. Paksakan. Bu izin. Ibunya batin. Nah kesurupan ya nak. Kamu kesurupan. Kamu kesurupan siapa ini? Nak, sadar nak. Bu, gak kesurupan bu. Amanah dari Habib Novel pulang suruh cium tangan ibu, suruh cium kening ibu, suruh melakukan ini tiap pagi. Tiap hari. Tangan kening, tangan kening, tangan kening. Orang tua kita pasti akan bahagia, adem hatinya. Hatinya adem. Di situ kamu nggak usah repot-repot doa macam-macam. Semua urusanmu yang ruwet beres dengan sendirinya. Beres dengan sendirinya. Saya itu tiap pagi cium tangan orang tua saya insya Allah. Nah abah saya almarhum lucu. Kalau saya cium keningnya begitu lihat saya. Sebelum saya cium keningnya dikasih parfum. Keningnya dikasih parfum. Kenapa dikasih parfum? Mau menghormati hidung anaknya. Menghormati hidung anaknya yang sudah mau mencium keningnya. Keningnya dikasih parfum. Indah sekali. Ikhwani rahimakumullah. Datang satu orang ke rumah saya. Habib, saya punya masalah. Apa masalahnya? Hutang, kerjaan, amburadul pokoknya. Tolong saya dikasih amalan. Langsung saya ngomong begini. Datangi orang tuamu yang masih hidup. Minta doa. Kapan terakhir ketemu orang tuamu? Jawabannya buat saya kaget. 2 tahun yang lalu, Bib. 2 tahun yang lalu. Dia jauh-jauh datang ke rumah saya, sanggup? Ke rumah orang tuanya gak sanggup. 2 tahun yang lalu. Masya Allah. Mas, pulang sekarang juga cari orang tuamu. Duit berapapun cari orang tuamu, sujud minta doa, beres urusanmu. Kemarin ada yang WhatsApp saya, Habib, kenapa nih kerjaan saya hancur, ini saya minta amalan. Saya jawab, minta doa dari orang tuamu dan doakan orang tuamu. Jawaban yang WhatsApp saya ini buat saya kaget pula. Habib, emang perlu minta doa orang tua? Kenapa saya harus minta doa orang tua saya? Nyebelin orang tua saya. Masya Allah. Ini loh penyakit yang kita nggak sadar. Kita melupakan orang tua. Mau jadi apa kalau melupakan orang tua? Makanya yuk kita minta kepada Allah lewat orang tua. Dan kita yang rajin mendoakan orang tua. Dan alhamdulillah malam ini saya senang. Senang betul. Apa yang buat saya senang? Karena ini majelis birrul walidain. Bektinya anak sama orang tua. Zikrus solihin itu hebat. Hal zikrus solihin sebagai ulama orang soleh. Beliau orang soleh betul. Tapi nilainya tidak sehebat bekti sama orang tua. Ini kan anak cucunya bekti sama leluhurnya. Bekti sama orang tua. Di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung ridho Allah ini ngumpul di sini, boleh enggak saya titip doa dikit? Nanti yang lain biar yang ahli doa. Doa saya itu doa enak-enak saja kok. Enggak mau doa yang enggak enak. Boleh ya? Karena udah 1,5 jam. Tuh 23.20 itu berarti sebentar lagi hampir 2 jam. Tambahin dikit lagi jadi 2 jam. Kamu tega nyeksa saya? Enggak toh? Saya berprasangka baik, Bapak Ibu Emas semuanya bukan ahli menyiksa. Orang yang baik. Jadi boleh toh saya ceramahnya segini saja? Boleh ya? Walaupun enggak boleh saya tetap maksa. Oke, saya simpulkan dulu boleh? Nomor 1, Indonesia berhutang pada Pontianak. Indonesia berhutang pada Pontianak. Dan ini sayang, saya sendiri sekolah itu nggak tahu loh. Kalau yang buat lambang negara ini dari Pontianak dan Malganya Al-Qodri. Kurang dijelaskan. Mungkin beliau harus membuat vlog. Iya, harus.
buat video yang bagus, lambang ini yang buat adalah leluhur saya ini. Ini masih paman-paman saya. Saya masih nasabnya dekat dengan beliau, ini dari Kesultanan Pontianak. Ini punya jasa yang besar. Kan begitu, biar orang tahu, orang ngerti. Ya, karena banyak orang nggak paham. Itu yang pertama. Dan ternyata di dalam simbol lambang negara itu ada pelajaran yang luar biasa. Yang kedua, saya mau ngajari hidup yang gampang. Tuhanmu Allah, bukan pekerjaan. Tuhanmu Allah bukan pekerjaan. Jadi apapun kondisinya jangan salahkan kondisi. Lihatlah Allah yang memperlakukan itu. Nanti kamu akan bisa menerima ridho. Akan ridho. Kalau kamu nggak suka dengan kondisi itu, kamu bisa minta. Ya Allah, rubah. Nah caranya minta bagaimana? Gampang. Manfaatkan orang tua. Manfaatkan orang tua. Minta doa dari orang tua. Tahu Habib Ali Habsyi, Sohibil Maulid Simtuduror. Yang ngarang Maulid Simtuduror. Gurunya para habaib sa-Indonesia Raya dan sa-Hadramut. Gurunya para guru. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari itu belajar kepada kakaknya Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Habsyi itu jadi wali besar karena apa? Selalu minta doa dari ibunya. Kalau baca buku ada kisah wali-wali, Habib Ali langsung ngomong ke ibunya, Bu, ini ada kisah wali, walinya bisa begini. Doakan aku jadi seperti itu ya Bu ya. Allah kasih aku itu. Selalu minta pada ibunya. Hasilnya jadi Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Doa itu luar biasa. Ikhwani rahimakumullah. Yang terakhir, saya mau ngajak semuanya mendoakan orang tua. Gampang toh? Begitu doa ini kita baca, langsung kita tercatat anak soleh. Dan kita tercatat anak yang diridhoi. Dengan begitu selesai. Amanat saya, jangan lepaskan doa ini setiap selesai sholat. Apapun yang terjadi jangan tinggalkan. Dan saya yakin semuanya udah hafal. Cuman kadang kurang menganggap doa ini. Tirukan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. 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 Warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Gampang toh doanya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Kalau kita rajin mendoakan orang tua kita, maka Allah pasti akan kasih apa yang bahkan kita belum minta. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi bersabda yang maknanya, Allah tidak akan menghentikan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan orang tuanya. Jadi semakin banyak kita mendoakan orang tua, semakin mudah rezeki kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Novel bin Muhammad Al-Idrus mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sepenuhnya waktu saya kembalikan kepada panitia dan kepada Sahibul Bait. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan beranjak dulu, kita baca tahlil dan doa akan dipimpin nantinya oleh salah satu habaib yang datang dari Hadramaut. Jazakumullah khairan jazak kepada Habib Naufal. Terima kasih kepada